Miris. Pak Lurah kerahkan operasi polisi dan lembaga negara untuk memenangkan Prabowo Gibran. Demokrasi kita makin bobrok. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Di Jawa Tengah ya, salah satunya yang menjadi battleground ini, polisi ini membentuk yang namanya tim 12 di tiap Polres. Tugasnya macam-macam, ada pemetaan, terus juga kemudian ada penggalangan juga ya kan, ke masyarakat lah, dan juga terutama yang disasar itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, Les Thomas ya kan. Terus juga ada tokoh agama. Ini yang dikerjakan oleh mereka. Jadi ada tim 12 ini. Kenapa 12? Ya karena jumlahnya 12. Dan mereka ini sesuai dengan informasi yang kita dapatkan bergerak untuk mendekati orang-orang nih. Jadi dari pemetaan tadi didapatkan kecenderungannya seperti apa. Kalau kemudian dia pro pada 01 dan 03, ini kemudian didekati. Apakah mungkin Jokowi netral dalam Pilpres 2024 ini? Itu pertanyaan seorang teman ketika kita diskusi tentang situasi Pilpres 2024. Ya saya jawab, enggak mungkin Jokowi netral. Begitu banyak kepentingan yang dibawa Jokowi dalam Pilpres kali ini, dan begitu besar resiko yang dia tanggung karena memaksa anaknya jadi calon wakil presiden. Didekati supaya jangan terlalu galak pada pemerintah, atau bahkan kadang-kadang didekati juga supaya netral saja. Begitu juga, ini bukan hanya pada tokoh-tokohnya, tapi juga caleg-caleg yang mendukung 01 atau 03. Dibilangnya begini, Pileg itu lebih penting, Pilpresnya lepasin saja, sudahlah itu buat 02. Itu informasi yang kita dapatkan. Aku juga dengar tuh kan. Kalau di pemilu ini Jokowi kalah, maka Jokowi sekeluarga akan hancur lebur namanya, dan mereka akan tercatat sebagai keluarga politik dinasti yang menghalalkan segala cara untuk menang. Jadi Jokowi udah nggak punya opsi untuk mundur. Dia pasti akan taruh gigi maju terus dan injak gas. Meski itu harus tabrak sana, tabrak sini, hantam sana, hantam sini, bayar sana, bayar sini. Sederhananya beginilah, kalau Jokowi saja tidak netral dalam meloloskan anaknya di Mahkamah Konstitusi, bagaimana kamu bisa berharap dia itu netral dalam meloloskan anaknya untuk jadi pemimpin pengganti? Ada kabar mengejutkan dari pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebab ada upaya pengerahan alat negara untuk memenangkan Prabowo Gibran. Polisi disinyalir menekan petinggi kampus universitas besar untuk membuat testimoni guna melawan kritik guru besar, dosen dan mahasiswa soal keberpihakan Presiden Jokowi kepada salah satu kandidat presiden. Hal ini diungkapkan oleh Egy Adiatama, salah satu jurnalis Tempo dalam acara Bocor Alus. Egy mengungkapkan bahwa para petinggi kampus ini ditekan, didatangi rumahnya untuk membuat testimoni keberhasilan Jokowi selama menjabat sebagai seorang presiden agar bisa membungkam kritik guru besar, dosen, dan mahasiswa. Dan menurut Egy, di Jawa Tengah memang sedang diperintah oleh satu orang, yaitu Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, dan diketahui Ahmad Lutfi ini memerintahkan anak buahnya untuk melakukan komunikasi dengan rektor-rektor di universitas yang ada di Jawa Tengah agar segera membuat testimoni keberhasilan Jokowi, dan bahkan kabarnya skenario dan naskah testimoninya sudah disiapkan oleh mereka. Hal ini juga diungkap oleh pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISIS. Bambang Rukminto menilai polisi telah mengintimidasi kebebasan berpendapat kampus dengan menelpon rektor-rektor universitas di kawasan Jawa Tengah untuk membuat video testimoni soal Presiden Jokowi. Bambang mengungkit budaya komando di kepolisian yang masih sangat kental hingga saat ini. Dia yakin jajaran di Polda Jateng hanya menjalankan perintah atasan karena harus tegak lurus. Rektor-rektor itu antara lain Rektor Universitas Katolik atau Unika Sugija Pranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta Gregorius Sri Nurhartanto, Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Semarang Hardi Winoto, dan Rektor Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula Kota Semarang Gunarto.
Semuanya mendapatkan pesan dan ada yang didatangi di rumah mereka dengan mengaku sebagai utusan istana dengan maksud yang sama, yaitu membuat testimoni video apresiasi tanpa paksaan dan berdasarkan pendapat pribadi. Bahkan setelah itu polisi meminta untuk tidak menjelek-jelekan Jokowi sebagai presiden. Upaya-upaya tersebut tentu bisa disebut sebagai intimidasi pada kebebasan berpendapat akademis. Tindakan yang polisi lakukan ini tentu menjadi blunder bagi Polri. Sebab dengan tindakan tersebut maka mengonfirmasi bahwa Polri tidak netral di pemilu 2024. Fakta ini sebelumnya juga diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Ia mengungkap ada dugaan keterlibatan komandan kepolisian dalam pemilu 2024. Aiman mengaku menerima keluhan dari rekannya yang merupakan anggota kepolisian. Beberapa dari mereka, kata Aiman, mengaku diperintahkan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Aiman menjelaskan informasi tersebut tidak hanya dari satu orang, tapi ia dapatkan dari sejumlah rekan di kepolisian. Kendati demikian, Aiman meyakini hal itu dilakukan oleh oknum polisi bukan secara institusi. Ia berharap informasi yang didapat merupakan kekeliruan semata. Namun, Aiman meminta agar pihak kepolisian bisa segera meluruskan kabar tersebut. Di sisi lain, MNC Portal Indonesia telah mencoba menghubungi Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan terkait adanya dugaan upaya pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran oleh kepolisian. Namun belum ada konfirmasi dari keduanya. Jadi memang sangat miris demi kekuasaan Pak Lurah rela melakukan apa saja termasuk mengintimidasi para akademisi dan mahasiswa agar tidak melakukan kritik. Ini membuktikan bahwa demokrasi kita memang sedang diambang kehancuran. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres.
Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat,